Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada ayat yang ke-113, masih pada surat Al-Baqarah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Yahudi berkata Nasara tidak ada apa-apanya. Demikian pula Nasara menyatakan bahwa Yahudi tidak ada apa-apanya. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca al-kitab, yang kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Mana enggak ada apa-apanya. Laisatin nasara ala syai', artinya Nasrani tidak di atas satu hujjah, tidak di atas satu dalil pun, enggak di atas kitab, enggak di atas nabi, enggak di atas jalan sunnah nabi yang diutus. Itu maksudnya, menuduh bahwa Nasrani tidak memiliki hujjah. Demikian pula Nasrani menuduh Yahudi tidak di atas hujjah. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca al-kitab. Yahudi membaca Taurat, Nasrani membaca Injil. Dan dalam Taurat dan Injil disebutkan, dalam Injil yang turun pada Nabi Isa menyebutkan tentang Musa alaihi salam dan kitab Taurat. Dalam Taurat yang turun pada Musa membicarakan tentang Isa alaihi salam. Tetapi anehnya mereka justru menuduh dan saling menuduh. Yahudi menuduh Nasrani, Nasrani menuduh Yahudi bahwa mereka laisa ala syai'. Mereka tidak di atas satu apapun, tidak di atas satu hujjah, tidak di atas satu kitab pun. Dan ini diriwayatkan dinukil Ibnu Katsir rahimahullah, kama qala Muhammad ibn Ishaq rahimahullah, dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya datang sekelompok Nasrani dari Najran.
menemui Rasulullah SAW. Kemudian berdatangan pula rahib atau ahbar dari Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, melihat ada orang-orang Nasrani, mereka menyatakan laisatin nasara ala syai'. Nasrani itu tidak di atas hujjah apapun, tidak di atas dalil, mereka tidak memiliki pegangan dan seterusnya. Maka Nasrani pun menjawab, kalian Yahudi laisa ala syai', enggak di atas apapun. Maka Allah turunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka Yahudi menganggap Nasrani laisa ala syai'. Nasrani menuduh Yahudi bahwa mereka laisa ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca al-kitab. Maka dikatakan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, wa dzalika annahu balagha bi ahli al-kitab al-hawa wal hasad. Yang demikian karena ahlul kitab Yahudi dan Nasrani telah dikuasai oleh hawa wal hasad, telah dikuasai oleh hawa nafsu dan kedengkian. Ila anna ba'dahum dhallala ba'dan, yang membawa sekelompok mereka menyesatkan kelompok lainnya. Wa kaffara ba'duhum ba'dan, dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya. Kama fa'ala al-ummiyuna min musyrikil Arab, sebagaimana apa yang dilakukan oleh musyrikin Arab wa ghairihim dan lain-lainnya. Sepertinya wallahu a'lam bahwa Syekh Muhammad Sa'di rahimahullah menganggap bahwa kalimat yang ketiga, perhatikan ayatnya, kalimat yang ketiga bukan Yahudi, bukan Nasrani. Allah katakan kadzalika qala alladziina la ya'lamun, demikian pula berkata orang-orang yang tidak berilmu. Ini orang-orang yang tidak mendapatkan Taurat, tidak pula mendapatkan Injil, orang-orang yang tidak mendapatkan kitab, atau dengan kata lain ummiyun, tidak membaca kitab. Siapa mereka yang Allah sebut dengan kalimat alladziina la ya'lamun? Wa qala alladziina la ya'lamun, atau kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim, demikian pula orang yang tidak punya ilmu berkata seperti ucapan mereka. Ada ikhtilaf di kalangan para mufassirun. Sebagian mereka menyatakan alladziina la ya'lamun adalah mereka sebelum Yahudi, sebelum Nasrani. Ada pula yang menyatakan humul Arab, mereka adalah orang-orang Arab yang tidak mendapatkan kitab. Ada pula yang menyatakan dengan pendapat-pendapat lain, tetapi disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwasanya yang paling bagus adalah membiarkan dalam keadaan am, membiarkan dalam keadaan umum, sehingga mencakup semuanya. Alladzina la ya'lamun, semua, termasuk Arabnya jahiliyah, termasuk mereka yang sebelum datangnya Yahudi dan Nasrani, termasuk siapapun bahkan mungkin di masa-masa mendatang. Ketika muncul kelompok-kelompok yang tidak memiliki ilmu kemudian berbicara, laisa Muhammadun ala syai' sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bisa jadi akan terjadi satu golongan yang menyatakan bahwa Islam itu enggak ada hujjah apa-apa. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim, demikian pula berkata orang-orang yang la ya'lamun, yang tidak punya ilmu seperti ucapan mereka. Dan itu yang dipilih oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah, annaha 'ammatun tasluh lil jami', bahwa itu ammah, mencakup semuanya. Dan kelihatannya Syekh Sa'di rahimahullah berpendapat musyrikin Arab, sehingga beliau berkata kama fa'alal ummiyuna min musyrikil Arab, sebagaimana yang dilakukan pula oleh orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak membaca kitab dari kalangan musyrikin Arab. Apa ucapan mereka? Mereka menyatakan bahwa Rasulullah SAW laisa ala syai', bahwa Nabi alaihissalam laisa ala syai', mereka tidak di atas sesuatu, atau Nabi tidak di atas sesuatu apapun, kata mereka. Taib ayyuhuma, mana yang lebih jelek di antara keduanya? Bukan mana yang lebih bagus, enggak ada yang bagus, dua-duanya jelek. Ayyuhuma aqbah, mana yang lebih jelek? Yang lebih jelek adalah orang yang berilmu.
mendapatkan kitab, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ilmu. Tapi mereka mengatakan seperti ucapan orang bodoh, seperti ucapan orang-orang musyrikin. Laisatin nasara ala syai'. Nasrani membalas dengan kalimat laisatil yahudu ala syai'. Apa kata Allah? Wa hum yatlunal kitab. Padahal mereka membaca kitab. Padahal mereka tahu bahwa Yahudi di atas hujjah, Nasrani di atas hujjah. Hanya saja mereka memutarbalikan Taurat mereka, memutarbalikan Injil mereka. Tetapi ikhwan fillah a'azakumullah, kalimat wahum yatlunal kitab menunjukkan bahwa mereka setingkat lebih jelek daripada musyrikin Arab. Qala fakullu firqatin tudallil firqatal ukhra. Maka masing-masing dari kelompok menyesatkan atau menganggap sesat kelompok lainnya. Wa yakumullahu fil akhirah bainal mukhtalifin. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi mereka di akhirat di antara mereka yang berselisih tadi. Allah akan hukumi bi hukmihil adl, dengan hukumnya yang sangat adil. Alladzi akhbara bihi ibadah, yang Allah kabarkan kepada para hamba-hambanya. Fa innahu la fawza wala najata illa liman saddaqa jami'al anbiya wal mursalin. Apa hukum Allah? Apa keputusan Allah? Allah sudah kabarkan kepada para hamba-hambanya bahwasanya bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, pada ayat yang lalu yang sudah kita bahas tafsirnya. Bahkan kata Allah, barang siapa yang aslama wajhahu, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan muhsin, mereka lah yang mendapatkan fauz. Fa innahu la fauza wala najata illa liman saddaqa jami'al anbiya. Berarti enggak akan mendapatkan kemenangan, enggak akan mendapatkan keselamatan kecuali orang-orang yang membenarkan seluruh para nabi. Kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW membenarkan seluruh para nabi, menyatakan bahwa Nabi Musa adalah nabiun mursal alaihi salam, Nabi Isa juga nabiun mursal alaihi salam. Amanna bihi, kami beriman dengannya bahwa beliau adalah rasul yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Inilah orang-orang yang beriman, yang saddaqa jami'al anbiya wal mursalin, yang membenarkan seluruh para nabi dan seluruh para rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, yang kita tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam masalah keimanan. Beriman sama yang ini, enggak beriman sama yang itu. Tidak. La nufarriq, maknanya tidak membedakan dalam iman. Kami beriman hanya pada nabi yang ini, kami enggak mau beriman pada nabi yang itu. Tidak demikian. Kaum mukminun beriman kepada seluruh para nabi. La nufarriq baina ahadin min rusulih, yaitu orang-orang yang imtathala awamir rabbih, yang melaksanakan perintah-perintah dari Rabbnya, wajtanaba nawahiyah, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa man adahum, adapun selain mereka, selain orang yang membenarkan para nabi, yang mentaati Allah, yang menjauhi apa yang dilarangnya, maka selain itu fahuwa halik, selain itu binasa. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah menghukumi di antara mereka pada hari kiamat pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Kata Allah, dan siapa yang lebih zalim
dari orang-orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebut nama Allah di dalamnya, dan berupaya untuk merusak masjid-masjid, sa'a fi kharabiha, untuk merusak tempat ibadah. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak pantas untuk memasukinya kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka di dunia kehinaan, dan bagi mereka di akhirat azabun azim. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, makna waman adlamu, dan siapa yang lebih zalim, ay la ahad azlam wa ashadda jurman, bahwa tidak ada yang lebih zalim dan tidak ada yang lebih dahsyat kejahatannya daripada orang-orang yang menghalangi masjid-masjid untuk disebut nama Allah, melarang masjid untuk mengumandangkan takbir, melarang masjid-masjid untuk mengumandangkan suara azan atau takbir Id. Wa man azlamu, siapa yang lebih zalim? Maknanya tidak ada yang lebih zalim, enggak ada yang lebih jahat dari mereka yang melarang untuk disebutnya nama Allah di masjid-masjid. Dan juga tidak ada yang lebih jahat, lebih zalim dari mereka yang melarang zikrullah, melarang untuk berzikir pada Allah di masjid-masjid. Wa iqamis salah, melarang orang untuk salat di masjid. Wa ghairaha minat ta'at, dan melarang ketaatan-ketaatan lain di masjid. Sehingga kalimat yurfa atau yudhkar fiha ismuhu, disebut nama Allah, bisa dengan qiraatul Quran, bisa dengan zikrullah, bisa dengan azan, bisa dengan takbir ketika Id, bisa pula dengan ta'lim, dengan pengajian-pengajian, dengan khutbah, muhadarah. Itu semua yudhkar fiha ismuhu, disebut nama Allah di dalamnya. Berarti makna ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang lebih zalim dari mereka yang melarang untuk disebut nama Allah, mencakup semuanya. Yang melarang pengajian, yang melarang ta'lim di masjid, yang melarang untuk menyebut nama Allah, yang melarang takbir, melarang untuk berzikir, melarang baca Quran, termasuk semuanya dalam kalimat mana'a masajidallah an yudhkar fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kalimat sa'a ijtahada wa badzala wus'ahu, berupaya, bersungguh-sungguh mengeluarkan semua atau segenap kesanggupannya. Wus'ahu, kesanggupannya. Untuk apa? Mengeluarkan upaya, usaha, bahkan semua apa yang dia bisa, fi kharabiha, untuk merusak. Astagfirullah. Wallah, sadaqallah. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Faman azlamu, siapa yang lebih zalim dari mereka yang berupaya untuk merusak masjid Allah? Siapa yang lebih zalim dari mereka yang membakar masjid Allah? Tidak ada. Enggak ada yang lebih zalim dari mereka yang berusaha fi kharabiha. Al-hissi wal ma'nawi. Yang namanya kharab, merusak masjid, ada dua bentuk. Bisa kharab al-hissi, bisa al-kharab al-ma'nawi, kerusakan secara hissi dan kerusakan secara ma'nawi. Adapun kerusakan hissi adalah kerusakan dalam bentuk fisiknya, diruntuhkan, dihancurkan, dibakar, itu hissi. Tetapi ada pula kharab dalam bentuk ma'nawi, yaitu kebalikannya dari ta'mir al-masajid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah adalah man amana billah. Orang-orang beriman kepada Allah akan memakmurkan masjid. Tetapi sebaliknya mereka yang zalim justru merusak masjid, tidak memakmurkannya, tidak meramaikannya, bahkan dilarang.
Tidak boleh diadakan pengajian, tidak boleh diadakan taklim, tidak boleh diadakan acara ini, nggak boleh diadakan ibadah dilarang. Termasuk baca Quran, termasuk tadarus. Masya Allah. Maka itu sa'a fi kharabiha. Itu juga upaya untuk merusak masjid. Tetapi merusak secara ma'nawi. Secara hissi tidak hancur masjidnya, tetapi jadi sarang walet, sarang laba-laba di mana-mana. Karena nggak ada yang datang, nggak ada yang sholat. Sebagaimana beberapa masjid yang pernah kita lihat di sebuah pulau di Ambon sana, yang tidak dipakai sholat sama sekali, bahkan tidak ada acara ibadah apapun di dalamnya. Ayam, kambing masuk ke masjid, nggak diurus sama sekali. Kecuali setahun sekali acara bid'ah lagi, acara perayaan, bas, cuma itu. Selebihnya seperti bangunan yang tertinggal atau bangunan yang tidak dihuni. Apa jadinya bangunan yang tidak dihuni? Itu juga kharab. Maka kata Allah, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Siapa yang lebih zalim dari mereka-mereka yang menghalangi masjid Allah untuk disebut di dalamnya nama Allah dan berupaya untuk merusak hissiyan wa ma'nawiyan, berusaha untuk merusak masjid secara hissi dan juga secara ma'nawi. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu seharusnya tidak masuk kecuali dalam keadaan takut. Dan mereka tidak boleh masuk karena ada dua tafsiran. Ada yang maknanya bahwa mereka semestinya tidak masuk kecuali dalam keadaan takut, bukan malah merusaknya. Juga ada tafsiran bahwa mereka tidak boleh masuk secara syar'i. Orang-orang musyrikin najasun, kata Allah, fala taqrabu masjidal haram, maka jangan dekati masjidal haram. Dilarang untuk mendekati apalagi memasuki. Maka kalimat kharab al-ma'nawi adalah merusak secara makna, bukan bentuk fisiknya, tetapi maknanya, fungsi masjidnya dihilangkan. Itu juga dirusak. Mana'adz dzakirin lismillahi fiha, melarang orang-orang yang menyebut nama Allah di dalamnya. Dilarang untuk diajarkan kajian tauhid di dalamnya. Dilarang untuk diajarkan kajian sunnah di dalamnya. Bahkan sebaliknya, diajarkan di dalamnya sinkretisme agama, melebur semua agama. Yang kata Muhammad Amin ad-Dajjal al-Kadzdzab, jadikan saja gereja masjid. Kalau hari Minggu dipakai misa, kalau hari Jumat dipakai Jumatan. Wallah, Dajjal, Kadzdzab, merusak agama dan merusak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan Gus Dur sudah bikin pesantren 3 agama. Alhamdulillah sudah mati. Di Ungaran sana. Pesantren untuk 3 agama dan masjidnya untuk 3 ibadah. Astagfirullah. Ini khonina azamullah kharab. Mereka merusak hissiyan wa ma'nawiyan. Faman adlamu, maka siapa yang lebih zalim dari mereka? Enggak ada yang asyadda zulman, enggak ada yang lebih zalim dan lebih dahsyat kezalimannya daripada mereka yang merusak masjid secara hissi maupun secara ma'nawi. Wa hadza 'ammun, maka ayat ini mengenai secara umum, mencakup semua yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli man ittasafa bihadhihi sifat. Ayat ini mengenai semua yang tersifati dengan sifat ini, yaitu merusak masjid-masjid. Fayadkhul fi dzalika ashabul fil, masuk di dalamnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, yang disuruh oleh Raja di Yaman, yang telah membangun gereja besar, ingin dipuji, disanjung oleh pimpinan pusatnya Romawi, Raja Romawi. Maka dia bikin gereja besar
dan dia menyatakan, sungguh aku akan pindahkan hajinya Arab ke sini. Maka diperintahkan pasukannya semuanya dengan tentara yang bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka. Termasuk mereka yang ingin merusak secara fisik adalah pasukan bergajah. Apa kata Allah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah lakukan atau Allah perlakukan pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka menjadi kacau, menjadi sesat? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah kirimkan burung-burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melemparkan pada mereka batu-batu dari sijil. Maka akhirnya mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Perjatuhan daging-daging mereka dengan batu-batu dari neraka sijil. Allah binasakan mereka. Demikian pula termasuk di dalamnya Quraisy. Kapan Quraisy menghalangi masjid untuk disebut nama Allah di dalamnya? Hina saddu Rasulullah SAW anha amal Hudaybiyah. Ketika mereka menghalangi Rasulullah dan para sahabatnya untuk masuk ke Masjidil Haram. Ketika mereka melarang Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk masuk ke Masjidil Haram. Apa tujuan Rasulullah dan para sahabatnya ke Masjidil Haram? Ke Mekah? Ke Ka'bah? Liyadhkuru ismallah, untuk menyebut nama Allah, untuk beribadah, untuk haji, untuk tawaf, untuk mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamd wan ni'mata laka wal mulk, untuk memuji Allah, untuk menyanjung Allah, untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menyebut nama Allah di dalamnya. Tetapi mereka halangi. Tidak boleh, tidak bisa. Pada kejadian Hudaybiyah. Termasuk pula di dalamnya, ini termasuk yang terkena ayat ini adalah Nasara. Hina akhrabu Baitul Maqdis, ketika Nasrani merusak Baitul Maqdis. Dan anehnya Nasrani merusak Baitul Maqdis mendukung seorang tokoh Majusi yang bernama Bukhtansir atau Bukhtanassar, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Yamna'una an-nas an yusalli fihi, mereka menghalangi manusia untuk beribadah di dalam masjid Baitul Maqdis. Dan mereka lemparkan di dalam masjid Jiyaf bangkai-bangkai busuk. Ini Nasrani. Na'udzubillah. Wa huwa, dan mereka atau hum mendukung Bukhtanassar wa ashab. Mendukung Bukhtansir atau memakai tangannya Bukhtansir dan mereka membantu. Dan disebutkan bahwa Bukhtansir adalah seorang dari kalangan Majus yang agamanya bukan Nasrani, tapi orang-orang Nasrani tadi membantunya, mendukungnya, karena itu dianggap sebagai tempat ibadahnya Yahudi. Yahudi ketika itu beribadah kepada Allah, tetapi Nasrani menentangnya, melarangnya, memusuhinya, melemparkan bangkai-bangkai di dalamnya, sampai kemudian menghancurkannya, merusaknya bersama Bukhtansir atau Bukhtanassar. Mencakup pula mereka-mereka yang merusak masjid di sepanjang masa, sepanjang zaman. Dan juga termasuk orang-orang Nasrani yang membakar masjid di Tolikara. Bahwa mereka adalah yang paling zalim, yang paling jahat. Menghancurkan tempat ibadah, menghancurkan tempat disebutnya nama Allah, menghancurkan tempat yang di sana dikerjakan zikrullah. Apa ruginya mereka? Apa ruginya mereka? Kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di amun, sifatnya umum.
mengenai semuanya, mengenai pasukan bergajah yang ingin merusak Ka'bah, mengenai orang-orang Quraisy yang menghalangi Rasulullah SAW untuk pergi ke Mekah atau ke Ka'bah untuk haji atau umrah, dan juga termasuk mengenai Nasrani yang merusak Baitul Maqdis wa ghairihim min anwa'idh zulm, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk kezaliman. As-sa'in fi kharabiha, yang merusak atau berusaha untuk merusak masjid. Muhaddatan lillah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, wa masyaqqah, dan menghalangi jalan Allah. Fajazahumullah, maka Allah pun akan membalas mereka. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang mereka. Penjahat-penjahat, zalimun yang merusak masjid, membakar masjid, menghancurkan masjid, Allah tahu. Dan Allah janjikan, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan. Wallah, kita beriman, yakin, pasti mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menjanjikan. Kalau Allah yang menjanjikan, pasti. Insyaallah. Allah sudah syaa. Allah sudah menghendaki, dan Allah sudah berkata dengan kalimatnya, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka di dunia akan mendapatkan kehinaan, dan mereka di akhirat akan mendapatkan azab yang azim. Jangan dikira ahli sunnah yang tidak mendukung khawarij bertingkah melakukan hal-hal yang menentang penguasa, kemudian dikira kita tidak benci pada mereka, pada Nasrani yang merusak masjid. La wallah, itu su'udzan. Wallahi kita berharap dan berdoa pada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka dan menghancurkan mereka. Allah akan memberikan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Kembali kepada kita. Qala Syekh Sa'd rahimahullah, fajazahumullah, maka Allah balas mereka. Di antara bentuk-bentuk balasannya, yang pertama bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadra. Pertama, Allah halangi mereka, bahwa mereka tidak akan masuk ke dalamnya, dalam masjid-masjid, syar'an wa qadra, secara syar'i dan secara qadari. Apa secara syar'i? Secara hukum syar'i, bahwa mereka tidak boleh masuk Masjidil Haram. Naam, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya musyrikun najasun, najis, kotor, maka jangan dekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ini hukum syar'i. Mereka tidak boleh masuk illa khaifin, kecuali dalam keadaan dalil, terhina, takut. Sebagaimana orang kafir yang diikat di masjid oleh Rasulullah SAW, sengaja diikat di masjid. Bagaimana keadaannya dia? Takut, khaif, terhina, lemah. Tiap hari melihat kaum muslimin beribadah, mendengarkan kajian kaum muslimin, mendengarkan nasihat-nasihat dari kaum muslimin. Begitu. Adapun masuk dengan hormat, dengan mulia, memberikan nasihat, jangan di masjid, la wallah, tidak diizinkan secara syar'i, enggak diizinkan. Dan juga qadaran, secara takdir. Apa makna secara takdir? Mereka tidak akan diizinkan masuk masjid, artinya mereka tidak akan masuk Islam. Allah halangi, Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka, dan Allah tidak beri hidayah pada mereka. Illa khaifina dzalilin, kecuali dalam keadaan khaifin dzalilin, takut. Kecuali dalam keadaan takut, kecuali dalam keadaan rendah dan hina. Seperti
beberapa orang kafir yang diikat di masjid. Falamma akhafu ibadallah akhafahum Allah. Ketika mereka menakut-nakuti hamba-hamba Allah, teroris Nasrani, teroris kafir yang menakut-nakuti kaum muslimin, mengancam kaum muslimin dan membakar masjid kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menakut-nakuti mereka. Allah akan balas di dunia wal akhirah. Fal musyrikuuna alladziina saddu rasulahu, maka kaum musyrikin yang menghalangi rasulnya, yang menghalangi Rasul Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah SAW untuk beribadah di Ka'bah, di Makkah. Lam yalbas Rasulullah illa yasira, tidak lama setelah melarang Rasulullah SAW di Hudaybiyah, apa yang terjadi? Tidak lama, hatta adinallahu lahu fi fathi Makkah. Setelah itu Allah izinkan, Allah takdirkan terbukanya kota Mekah dengan kemenangan. Wa manal musyrika min qurban baitihi, dan kemudian dilarang orang-orang musyrik untuk masuk Masjidil Haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala taqrabul Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza. Maka jangan dekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Terhina mereka, dihinakan oleh Allah di dunia, belum lagi di akhirat. Wa fil akhirati adzabun azim. Ashabul fil baru rencana, tapi mereka sudah usaha, sudah sekian perjalanan dan sudah dekat. Apa Allah lakukan pada mereka? Qad dzakarallahu ma jara alaihim. Allah sudah kisahkan apa yang Allah lakukan pada mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang Allah kirimkan burung-burung ababil melempari mereka dengan batu-batu min sijil, dan kemudian mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat. Wan nasara, juga Nasrani, sallallahu alaihimul mu'minin fa'ajlauhum anhu. Tidak lama setelah menghancurkan Baitul Maqdis, kaum muslimin datang mengalahkan mereka, mengusir mereka dan mengalahkan mereka, sehingga mereka imma terbunuh, imma terusir, atau mereka dalam keadaan dalilin, dalam keadaan rendah di bawah kekuasaan kaum muslimin sebagai kafir-kafir dhimmi. Maka Baitul Maqdis kembali mulia. Maka siapa yang menghancurkan masjid Allah, siapa yang berani berupaya merusak hissiyan atau ma'nawiyan, tunggu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, janji Allah pasti. Khonafidina azakumullah muslim yang saya hormati. Hakadha kullu man ittasafa biwasfihim. Demikianlah setiap yang tersifati dengan sifat ini, fala budda an yanalahu qistahu, maka mesti akan dia dapatkan bagiannya dari azab. Wa hadza minal ayatil azimah, dan ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang sangat mulia. Akhbara bihal bari, yang Allah al-Bari mengkhabarkan dalam ayat ini qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Fawaqa'at kama akhbara, ternyata terjadi persis seperti apa yang sudah dikhabarkan. Dan ini bukti, tanda-tanda bahwa ayat-ayat ini dari Allah yang Maha Tahu. Berbicara sebelum terjadinya bahwa mereka akan mendapatkan khizyun fid dunya, ternyata setelah itu terjadi, mereka dihinakan. Masya Allah. Setelah Fathu Makkah, bagaimana keadaan musyrikin? Terhina, takut mereka, rendah mereka, malu mereka. Sebagian lari, tunggang langgang, sebagian lagi dalam keadaan menjadi tawanan, sebagian lagi sudah dalam keadaan daftar hitam yang harus dibunuh. Bunuh dia dimanapun kamu dapati dia, seperti Ibnu Khattal. Walaupun bergelayut di tirai Ka'bah, bunuh dia, Ibnu Khattal, dan terbunuh persis masih dalam keadaan menggantung di tirai Ka'bah. Kata Nabi, walaupun dia bergelayut di tirai Ka'bah, bunuh dia. Terhina. Walhamdulillahirabbil alamin. Wastadallal ulama bil ayatil karimah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah,
bahwa para ulama berdalil dengan ayat ini yang mulia ini ala annahu la yajuzu tamkinal kuffar, bahwa tidak boleh memberikan kesempatan pada orang kafir di masjid-masjid. Memberikan sambutan dari pendeta Nasrani haram, tidak boleh. Dan juga tidak boleh dukhulul masjid, tidak boleh mereka masuk dalam masjid. Demikian sebagian fuqaha menyimpulkan dari ayat ini tidak bolehnya orang kafir diberi kesempatan untuk masuk masjid dengan mulia, tidak boleh. Lahum fid dunya khizyun ay fadhihatun. Mereka di dunia mendapatkan khizyun, ini fadhihah, dipermalukan. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan mereka di akhirat azab yang azim, mendapatkan azab yang sangat besar. Wa idza kana la adlam mimman mana'a masajidallah an yudhkar fiha ismuhu fala a'zama imanan mimman sa'a. Kata Syekh Sa'di di akhir ucapannya bahwa kalau yang merusak hisian atau ma'nawiyan dikatakan paling zalim, maka sebaliknya yang memakmurkan adalah yang paling baik. Mafhum dari ucapan Allah SWT bahwa man adlamu, siapa yang lebih zalim dari orang yang berupaya untuk merusak masjid. Maka sebaliknya, sungguh betapa bagusnya, enggak ada yang lebih baik dari orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hisian atau ma'nawiyan? Dua-duanya. Hisian atau ma'nawiyan. Memakmurkan masjid Allah dengan memberikan berbagai macam apa yang dibutuhkan oleh masjid agar dia tetap bersih, tetap terjaga, atau membangunnya, atau memperluasnya, itu semua hissiyan, memakmurkan masjid secara hissi. Adapun ma'nawiyan, memakmurkan masjid dengan meramaikan di dalamnya dengan ibadah-ibadah, dengan qiraatul Quran, dengan ta'lim, dengan kajian, dengan menyebarkan tauhid di dalamnya, mengajarkan sunnah nabawiyah. Fala a'zama imanan, maka enggak ada yang lebih besar imannya dari orang yang berupaya fi amaratil masjid, daripada orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid. Al-hissiyah wal ma'nawiyah. Apakah memakmurkan secara hissi, fisiknya, ataupun memakmurkan secara ma'nawi, yakni meramaikan dengan ibadah-ibadah. Allah katakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya saja yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bal qad amara Allah Ta'ala bi raf'i buyutihi wa ta'zimiha wa takrimiha. Bahkan Allah perintahkan untuk meninggikan masjid-masjid Allah dan mengagungkan, menghormati masjid-masjid Allah, memuliakan masjid-masjid Allah. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Allah telah mengizinkan, ini memerintahkan untuk ditinggikan dan disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid-masjid memiliki hukum-hukum di dalamnya yang berkait dengan masjid, yang hampir semuanya para fuqaha mengambilnya dari ayat ini. Tidak boleh merusak masjid, harus menjaga kebersihan, harus ikut membantu untuk menjaga masjid daripada kerusakan. Hukum-hukum ini semuanya para ulama sudah susun, semuanya diambil dari ayat ini. Sepertinya ayatnya ringkas, ternyata bermakna luas dan memiliki ahkam di dalamnya yang diistinbat oleh para ulama fuqaha dalam masalah hukum-hukum masjid. Allah taala alam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.